Oke, kita akan masuk ke bab yang baru mengenai vektor. Tapi sebelumnya akan diperkenalkan dulu sistem koordinat ruang. Mungkin udah ada yang kenal, mungkin ada yang belum. Ini saya akan cepat aja karena hanya memperluas dari koordinat persegi panjang yang sumbu-sumbunya dibentuk sumbu X dan Y. Sekarang ada sumbu ketiga, namanya sering dinamakan sumbu set gitu ya. Oke, sistem koordinat ruang itu simbolnya ini R3. Jadi ini simbolnya udah lebih dulu daripada mobil Suzuki R3 ya. Dari sejak 100 tahun lebih ya simbolnya ini R pangkat 3. Itu adalah sistem koordinat yang dibentuk oleh 3 sumbu yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Yang saya tebalin itu sumbu X positif, sumbu Y positif, sumbu Z positif. Dan yang kesananya ya tentunya sumbu X negatif, Y negatif, Z negatif. Nah, sumbu-sumbunya yang standar seperti ini. Ya. Jadi X-nya jangan yang horizontal lagi. Kalau X-nya yang horizontal, nanti Y-nya harus yang ke sana. Gitu. Jadi biasanya seperti ini. Dan sumbu-sumbu ini sebenarnya nggak harus seperti ini. Yang penting memenuhi hukum putaran sekrup atau baut. Yaitu gini, kalau ujung dari sumbu X positif diputar ke ujung sumbu Y positif, jadi dari sini ikuti ini saya apa? Ikuti ini kursornya diputar gini. Kalau saya punya baut diputar seperti itu, bautnya itu tegak ya. Dia akan maju ke atas kan ya. Bautnya maju ke atas. Nah, itu adalah sumbu set positif. Gitu. Jadi kalaupun mau misalkan gini, saya maunya ini sumbunya 3 ya. Ini saya maunya katakan X positif. Yang ini saya maunya Y positif, yang ini boleh aja. Nah, yang penting kalau diputar dari X positif ke Y positif, diputar gitu. Bautnya maju kemana? Maju ke bawah. Jadi yang bawah haruslah set positif gitu ya. Oke, tapi di ujian jangan bikin yang aneh-aneh. Kalau nggak diperlukan, gunakan aja yang standar ini ya. Oke, dengan ini maka koordinat ruang ini dibagi, terpotong oleh bidang-bidang yang dibangun oleh ini. Bidang yang dibangun sumbu X dan sumbu Z itu dinamakan bidang X, O itu pusatnya, X, O, Z yang hijau. Yang ini, yang pink, bidang Y, O, Z atau Z, O, Y, boleh aja ya. Y, O, Z atau Z, O, Y. Tapi jangan O, Y, Z, karena nggak urut. O, Y, bagus Z. Dan bidang yang mendatar ini bidang X, O, Y yang abu-abu. Ingat bidang itu enggak hanya yang di atas ini ya. Bidang itu terus tak hingga. Jadi bidang yang pink ini, yang krem bukan pink. Yang krem ini bidangnya nembus ke sana, ke kiri. Nembus juga ke bawah. Demikian juga yang abu-abu nembus ke dalam sana, nembus ke kiri, ke dalam. Demikian juga yang hijau. Jadi bidang itu tak hingga. Yang digambar ini sebenarnya hanya potongan bidang. Nah, dengan bidang-bidang tadi, maka ruang dibagi atas 8 bagian. Daerah di mana X positif, Y positif, Z positif. Ini yang di depan kita nih. Yang di sini, saya susah nunjuk ya. Kalau gini, kalian bisa menganggap di belakang. Tapi yang semuanya positif itu dinamakan oktan 1. Jadi bukan kuadran ya, namanya oktan. Di belakang yang pink, sebelahnya jadi Y-nya positif, X-nya negatif, Z-nya positif di sini. Itu namanya oktan 2, sebelahnya lagi ini oktan 3, sebelahnya lagi yang di sini oktan 4. Kemudian yang di bawah bidang X, O, Y, di bawah
oktan 1 itu dinamakan oktan 5. Kesana nanti yang di bawah juga 6, 7, 8. Yang penting oktan 1, 2 aja yang sering dipakai ya. Ingat oktan 1 tuh yang semuanya positif. Oke, ini bidang-bidang tadi saya udah omong ya keduluan ya nggak apa-apa. Jadi yang pink itu bidang YO set atau bisa juga di bidang X sama dengan 0. Karena di bidang yang pink, X-nya selalu 0. Kita titiknya dimanapun, titik di sini, ini Y sama Z-nya ada nilainya, tapi X-nya selalu 0. Titik ini juga. Yang hijau itu Y-nya selalu 0. Jadi bidang X, O, Z itu disebut juga bidang Y sama dengan 0. Ya. Dan bidang yang mendatar ini bidang XOY atau bidang Z sama dengan 0. Oke, itu penamaan. Kemudian, nanti dulu. Titik ya, presentasi titik di bidang. Di ruang. Jadi sebuah titik di ruang dinyatakan sebagai pasangan terurut 3 komponen, yaitu komponen X, Y, Z. Ngitungnya gini, ini kalau ada titik di ruang, berapa setnya dulu? Saya kalau nyebut set ya, harusnya Z gitu. Z, Z. Tapi kalau saya nyebut Z, Z gitu, Z, nanti layar laptop saya penuh dengan air hujan. Jadi set aja. Setnya ini tingginya. Jadi kita proyeksikan ke bidang X, O, Y. Nah, ini menyatakan setnya. Kalau ada di bawah bidang X, O, Y, ya setnya negatif. Jadi ini tingginya, ini setnya. Kalau udah di bidang X, O, Y, ya kayak biasa. Tinggal X dan Y-nya aja. X-nya ini berapa? Jarak dari sumbu Y. Jarak dari sumbu Y itu menyatakan X-nya. Jarak ke sumbu X itu menyatakan Y-nya ya. Oke, jadi 2, 3, 2 ini berarti jarak ke sumbu Y-nya 2. Ini jarak ke sumbu X-nya 3. Nilai Y-nya itu. Tingginya 2. Nah, ini ini satu contoh lagi. Kalau ini titiknya ada di bawah bidang X, O, Y ya, di bawah bidang X, O, Y. Jadi ini titiknya. Jadi setnya ke sana dihitung nih jaraknya 1, tapi setnya itu -1 karena di bawah bidang X, O, Y. Kemudian XY-nya mas standar seperti biasa. Kemudian jarak 2 titik di ruang. Kalau saya punya titik ke-1 koordinatnya ABC, titik kedua PQR, maka jaraknya bisa dibuktikan dengan mudah pakai Pythagoras. Kalau di matematik B saya buktikan, di sini malah enggak. Tinggal kayak jarak ini, kayak jarak di bidang, tapi komponennya ada 3. Jadi tinggal tambah nilai setnya dikurangi. Ya, itu jarak titik di ruang. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Kalau ada pertanyaan langsung. Aduh, ini kenapa kuping jadi deng-deng tiba-tiba? Oke. Nah, itu mengenai koordinat ruang. Nanti akan dipakai lagi di bab selanjutnya, akan dipakai banyak. Sekarang kita akan pakai juga di vektor. Kita masuk ke konsep vektor. Nah, saya baca aja ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal 2 macam besaran. Besaran pertama adalah besaran yang cukup dinyatakan dalam sebuah nilai. Misalnya, panjang, massa, luas, volume, muatan listrik, laju benda, dan lain-lain. Nah, ini besaran ini dinamakan besaran skalar. Dan yang kedua adalah yang besarannya mempunyai arah dan nilai. Nah, yang seperti ini dinamakan vektor gitu ya. Contohnya kecepatan, gaya, torsi, dan lain-lain.
Kalian tentu udah mengenal ini di apa? Fisika. Coba untuk melihat perbedaan vektor dengan bukan itu seperti ini. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X ke kanan dengan laju sekian. Jadi besarnya nilainya sekian, arahnya ke kanan. Nah, partikel kedua bergerak sepanjang lingkaran jari-jari 1 meter dengan laju sama, jadi besar kecepatannya sama. Tapi di dalam fisika kecepatan partikel bersama adalah konstan. Sedangkan yang bergerak melingkar itu kecepatannya tidak konstan. Memang lajunya konstan, besar kecepatannya, tetapi arahnya yang tidak konstan. Kalau kecepatannya tidak konstan, berarti ada percepatan. Nah, percepatan ini tidak merubah lajunya, tapi merubah arahnya, gitu ya. Percepatannya berfungsi untuk merubah arah. Oke, itu namanya percepatan sentripetal, gitu lah, kalau di fisika. Itu hanya pengantar membedakan vektor dengan besaran skalar. Nah, secara geometri, vektor bisa kita gambarkan sebentar. Oke. Vektor biasanya digambar sebagai anak panah, gitu ya. Jadi bukan busurnya, tapi anak panahnya. Notasinya itu bisa. Ini sebentar udah direkam belum? Udah ya. Tadi lupa. Nah, notasinya bisa huruf dengan tanda panah ke kanan. Biasanya saya nulisnya panahnya nggak lengkap, tapi nulisnya gini. U gitu. Gini aja. Mau nulis gini juga boleh panahnya. Mau nulis gini juga boleh. Terserah ya. Tapi jangan hanya bar gitu. Ya, ada panahnya di sininya. Oke. Atau pakai huruf tebal. Kalau huruf tebal kan kita berabe kalau nulis tangan ya. Jadi kalau mau nulis vektor gitu, wah harus ditebalin kan lama tuh. Mendingan huruf kecil pakai panah gitu. Oke. Kemudian ini dinamakan pangkal, dinamakan ujung. Jelas ya. Kemudian dalam bidang datar, arah sebuah vektor ditentukan oleh sudut yang dibentuk anak panah tersebut dengan sumbu X positif. Jadi arahnya ditentukan oleh itu ya, sumbu X positif ke sana. Namun di dalam ruang dimensi 3, arahnya enggak didefinisikan. Gimana gitu ngitung sudutnya. Nah, supaya gampang, maka vektor akan direpresentasikan juga. Kalau setiap kali harus pakai gambar kan berabe, maka kita pengennya pakai angka. Jadi kita representasikan dalam koordinat. Oke, nanti sebentar lagi yang dalam koordinat. Nah, panjang sebuah vektor adalah panjang dari anak panah tersebut. Dengan demikian nilai sebuah vektor selalu tak negatif, panjangnya tak negatif ya. Bila sebuah vektor bertanda negatif, itu menyatakan arahnya aja. Ya. Oke. Nah, representasi vektor di koordinat ini memudahkan kita bekerja karena kalau hanya pakai anak panah nanti vektor yang panjangnya 1 saya gambar 1 cm, yang panjangnya 15, masa kita harus menggambar anak panah panjangnya 15 cm di kertas berabe. Apalagi kalau panjangnya 100 gitu. Nah, untuk memudahkan maka vektor juga kita representasikan menggunakan sistem koordinat, jadi bisa pakai angka. Oke, vektor itu kita representasikan sebagai berikut. Bedanya dengan titik gini. Katakan ini yang di bidang dulu ya, kalau di ruang tinggal tambah 1 koordinatnya aja. Ini katakan titik 3,2 yang saya tunjuk. Nah, simbolnya seperti ini. Titik 3,2 udah dikenal dari awal kuliah ya.
Kalau vektornya itu bukan titik ini, tapi ini. Dari 0 sampai sini. Ini vektornya. Simbolnya seperti ini. Kita sepakati ya. Pakai kurung siku. Itu menyatakan dia vektor. Vektor yang pangkalnya di 0,0, ujungnya di titik 3,2. Itu pakai kurung siku. Oke. Kemudian panjang vektor, itu notasinya ini. Pagar 2 ya. Nah, panjang vektor, kita lihat. Misalkan U ini, vektor yang ujungnya U1, 3,2 aja, saya masih pakai yang ini. 3,2. Maka panjangnya ya hitung aja pakai Pitagoras ya. Panjang ini sama dengan panjang ini kuadrat, ditambah panjang ini kuadrat, diakarkan. Itu panjang vektor. Kalau di ruang sama aja. Cuma komponennya ada 3. Ada komponen X, Y, Z. Seperti titik, tapi ini vektor. Berpangkal di 0,0, ujungnya di titik. Yang koordinatnya ini. Panjangnya juga dengan mudah diturunkan pakai Pitagoras sama dengan ini. Saya nggak akan detailkan, itu gampang sekali ya. Panjangnya kalau mau dihitung. Oke. Diingat-ingat ya, panjang vektor sangat sering nanti dipakai ke belakangnya. Hal lain, pangkal sebuah vektor tidak selalu harus berada di pusat koordinat. Sebuah vektor yang berpangkal di titik ini dan ujungnya ini nih, P ya, P titik pangkalnya X1, Y1, Z1, ujungnya Q, X2, Y2, Z2. Maka vektornya itu tak lain adalah tinggal vektor ini dari P ke Q, itu tinggal kita kurangi aja setiap koordinatnya. Jadi vektor PQ, di sini saya namakan U, sebenarnya vektor PQ, jangan ditukar ya. PQ sama QP beda. Kalau PQ itu pangkalnya di P, ujungnya di Q. Nah, berapa vektornya? Vektornya itu adalah tinggal X-nya kurangi, Y-nya kurangi, Z-nya kurangi. Ujung dikurangi pangkal ya, jangan terbalik. Nah, dua buah vektor dikatakan sama bila panjang dan arahnya sama. Jadi vektor hijau, vektor ini yang krem, vektor yang biru itu vektor yang sama ya. Oke. Oke, jadi kesamaan dua vektor ditentukan oleh posisinya. Tidak ditentukan oleh posisinya, tapi ditentukan oleh panjang dan arahnya. Jadi vektor ketiga vektor ini sama aja. Nilainya ya sebesar ini. Ya. Kemudian penjumlahan dua vektor. Saya akan jelaskan di sini aja penjumlahannya. Ini ada animasi, bergerak nggak ya? Harusnya bergerak. Coba. Oke. Nah, saya akan jelaskan di sini aja. Menjumlahkan dua vektor bisa pakai koordinat, bisa pakai geometri. Kalau pakai geometri hanya gambar gitu ya. Jadi katakan ini ada vektor U, satu lagi ada vektor V gitu. Nggak harus sama pangkalnya. Ini ada vektor V. Nah, bagaimana menyatakan U ditambah V? Itu caranya kalau pakai gambar, ada dua cara pakai gambar juga. Pangkalnya disamakan. Jadi salah satu digeser. Ini U, yang ini saya geser supaya pangkalnya sama. Ini yang V lebih pendek dikit kayaknya ya. Nah, ini yang V. Sorry. Harus pakai apa? Kalau vektor pakai panah. Ini V. Maka hasil jumlahnya itu tinggal kita bikin jajaran genjang. Jajaran genjang, jadi ini yang titik-titik saya bikin sejajar V. Panjangnya sama dengan V, ini juga jajaran genjang. Maka
yang jumlahnya itu adalah ini. Pangkalnya semua sama. Ini adalah U tambah V. Tetapi lebih populer gini, lebih populer menjumlahkan vektor seperti ini. Ini tadi yang U, saya salin dari yang atas, U. Yang V ini pangkalnya taruh di ujung U. Ini yang V. Ini yang V. Ini jangan terlalu atas supaya jelas U ini. Maka U tambah V adalah vektor ini. Pangkal U berakhir di ujung V. Itu adalah U tambah V. Gitu ya. Coba supaya lebih paham. Kalau saya punya vektor gini. Vektor gini dulu. Vektor A, B, C. Hubungannya apa? Nah, kita ngelihatnya gini. Ini pangkal di sini yang melewati 2 kali. Ini ke sini, kemudian diteruskan ke sini arahnya. Maka yang C ini, yang awalnya di sini, yang sekali jalan itu jumlahnya. Sama dengan A ditambah B. Ya, gitu. Gimana kalau saya punya seperti ini? Ini A, ini B, ini C. Saya ingin menyatakan C dalam A dan B. Nah, ini kita lihat. Terserah berangkatnya mau dari mana. Mau dari sini, boleh. Atau jangan. Saya berangkatnya mau dari sini. Ya. Kita lihat. Kalau dari situ saya punya arah panah. Saya ganti warna hijau. Mana tulisan C-nya hilang? Kalau saya berangkatnya dari titik ini, saya lihat ini C tambah A harus menjadi ini. Ya. Ini kan 2 kali jalan, harus jadi ini. Jadi, kalau saya berangkat dari titik itu, saya punya hubungan C ditambah A sama dengan ini ke sana berlawanan dengan B. Berlawanan tuh nanti masih di bawahnya minus ya, jadi minus B gitu ya. Karena B arahnya ke sini. Kalau arahnya berlawanan minus B. Nah, dari sini kalau diminta menyatakan C dalam AB ya C sama dengan apa? Min A min B gitu. Ya. Oke. Benar enggak? C itu sama dengan iya benar ya, min A min B. Iya betul. Karena C itu bisa saya nyatakan gini. Benar ya, ini C, ini yang C tadi. Itu adalah min B, ini min B, ditambah min A. Ini min B, arahnya ke sana. Ini arahnya dibalik ke sana jadi min A. Min B ditambah min A sama dengan C. Oke, harus bisa ngelihat gitu dengan cepat ya. Yang 2 kali itu sama dengan jumlah yang ini ke sana. Kalau ke sini ya jadi minus ya. Oke, itu menjumlahkan vektor bisa pakai jajaran genjang, bisa juga yang ini lebih populer yang bawah gitu ya. Digeser pangkal ujung U ditempelin pangkal V, maka ini hasilnya adalah U tambah V. Kalau nggak paham tanya ya. Oke, kalau pakai koordinat gampang. Kalau punya vektor U dan vektor V, mau di bidang atau di ruang sama aja, tinggal komponennya aja 2 atau 3. Maka jumlahnya adalah ini. Setiap titik, setiap komponen yang bersesuaian dijumlahkan. Nah, cara seperti ini atau cara geometri digambar itu konsisten, artinya sama aja. Saya nggak akan buktikan di sini. Nah, yang digeser ini kalian sebenarnya bisa lihat di sini lewat animasi, jadi diklik ininya. Klik. Gitu. Nah, itu. Gitu ya. Ini
tambah ini menjadi ini. Oke, lanjut lagi. Jadi jangan dilihat panjang pendeknya ya, harus lihat arahnya ini. Ini arah ke sini, yang ini arahnya ke sana. Ini tambah ini sama dengan ini. Kemudian perkalian vektor dengan skalar ini juga gampang lah ya. Kalau saya punya vektor U ini yang biru, minus U itu berarti sama dengan U, hanya arahnya berlawanan. 2 kali U sama arahnya dengan U, tapi panjangnya 2 kalinya. Panjangnya 2 kalinya. Setengah U searah dengan U ini, tapi panjangnya setengahnya. Oke, kita lihat ini sebentar ya. Udah dijawab sama saya. Ya udah, kita nggak apa-apa ya. Lihat jawabnya. Diketahui AB sama dengan 2. Oh ya, kalau saya gambar garis gini berarti segmen garisnya ya, bukan vektornya. Segmen garis AB 2/3 segmen garis AC. Tapi ya vektornya juga nanti ya rasionya sama. Nyatakan vektor M ini dalam U dan V. Nah, kita lihat vektor M ini vektor M dari sini ke sini sama dengan vektor U ditambah vektor AB ya. Menurut aturan jumlah tadi. Pangkalnya di sini lewat U kemudian lewat AB. Nah, maka yang ujungnya ini adalah jumlahnya. U tambah AB. AB-nya tadi 2/3 AC. Berarti AB 2/3 vektor AC. Nah, vektor AC-nya kita nyatakan lagi dalam UV. Ini U, ini ini U, ini V, ini AB. AC, Berarti lewat U, kemudian lewat AC 2 kali, yang ini sekali jalannya. Berarti V itu sama dengan U tambah AC. V sama dengan U tambah AC, berarti AC-nya sama dengan V kurangi U. Oke, ini tinggal dihitung aja. Jadi vektor M kita nyatakan dalam ini. Yang satu lagi soal mudah, ini soal fisika biasa, saya buka aja karena nggak ada hal yang terlalu khusus. Sebuah benda digantung seperti pada gambar. Ini ada benda 200 Newton, massa talinya diabaikan. Tentukan besar tegangan tali T1 dan T2. Nah, ini kita pakai hukum Newton, kalau titik di sini diam, titik ini diam, maka resultan gaya pada arah horizontal dan vertikal masing-masing 0 gitu ya. Oke, itu aja kuncinya. Jadi saya uraikan T1 dan T2 pada arah horizontal dan vertikal. Sudut ini alfa dan beta bisa dihitung ya, karena ini 45. Ini kalau ditarik lurus ke atas, di sini 90 derajat, berarti alfanya 45 derajat atau pi/4. Beta juga bisa dihitung, dia 30 derajat ya. Alfa beta diketahui. Nah, tinggal kita lihat bahwa arah ke atas gaya-gayanya adalah gaya yang itu apa P itu? Oh, proyeksi yang merah dan proyeksi yang biru ini ya. Oke, kita ikuti aja dari sini. Panjang U tambah panjang P ini apa? Oh, besar gayanya ya. Besar gaya pada arah vertikal adalah ini. Harus sama dengan besar gaya yang ke bawah. Oke, ini dulu. Kemudian yang horizontal, besar gaya V dengan besar gaya Q harus sama juga. Supaya resultannya 0. Udah tinggal dihitung aja. U itu apa? U itu adalah T1 cos alfa. T2 sorry bukan T2, P itu sama T2 cos beta.
Itu harus 200. Demikian juga yang ini kita hitung. Nah, kita dapat 2 persamaan dalam T1 dan T2, maka besar T1 dan T2 bisa dihitung. Ya, salah satu dieliminasi dulu. Oke, mudah saja. Nah, sifat-sifat vektor, bila kita mempunyai 3 buah vektor dan bilangan-bilangan skalar, ini gampang lah, nggak diingat-ingat juga, kerasa gitu ya, kecuali ada rumus yang aneh. Ini nggak ada rumus yang aneh. Dia komutatif. Semua buktinya gampang ya, tinggal tulis dalam koordinat, lakukan penjumlahan ini, lakukan juga penjumlahan ini, hasilnya nanti sama itu. Ini juga sama gitu. Ini namanya asosiatif. Kalau asosiatif tuh ada 3 yang dioperasikan dan operasinya sama, tambah semua gitu. Atau kali semua gitu ya. Dalam hal ini tambah. Tambah hasilnya sekian. Boleh dikelompokkan yang mana dulu. Kemudian ada vektor 0, komponennya 0, 0, 0, 0 gitu, atau kalau di bidang ya 0, 0. 0 tambah U sama 0, U tambah 0 sama 0. Kemudian U ditambah minus U tuh komponennya diminuskan aja. Kalau U komponennya A, B, C, ya yang min U tuh min A, min B, min C. Jadi kalau dijumlahkan jadi vektor 0. Perkalian skalar bisa loncat kemana-mana. Ini juga sama aja ya. Oke, saya nggak bacakan satu-satu. Kemudian dari sekian banyak vektor itu kadang-kadang kita tuliskan dalam vektor yang namanya vektor basis. Ingat bahwa vektor basis bukan cuma ini. Saya nggak tahu kalian nanti mendapatkan kuliah vektor lagi nggak di tingkat 2. Kalau kayak elektro itu dapat. Gitu ya. Nah, basis vektor itu nggak harus yang ini. Yang ini dinamakan basis standar. Kita nggak akan belajar basis yang non standar gitu ya. Jadi belajar basis standar aja. Ini ada vektor-vektor khusus, yaitu yang pada arah sumbu X, kalau di bidang ini kan koordinatnya 1,0. Nah, ini ada vektor 1,0. Kalau titik 1,0, kalau vektor ini. Vektor 1,0. Jadi ditulisnya dalam kurung siku karena vektor. Dan ini juga panjangnya 1, Y-nya 1, X-nya 0, ini dinamakan vektor J. Kalau di ruang vektor basis tuh ini. X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0 ini. Dinamakan vektor I. Yang ini X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0, itu dinamakan J, dan satu lagi K. Nah, kenapa membuat vektor basis? Supaya bisa ditulis seperti ini. Jadi kalau saya punya sebuah vektor, di ruang ini ada 3 komponen, maka si U ini saya bisa uraikan gini. Ya. Ini kan kalau dijumlah hasilnya ini lagi. Jadi bisa ditulis sebagai U1I, U2J, U3K. Ingat U1, U2, U3 sih bilangan real ya. Skalar, U1, U2, A3-nya skalar. Jadi nulis vektor bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, dan dua-duanya sama saja. Saya lebih senang yang atas karena nulisnya lebih sedikit, lebih ringkas. Tapi nanti di buku atau di soal ada yang pakai IJK, ya maksudnya sama aja dengan ini. Komponen arah X ini, arah Y-nya sebesar ini, arah Z-nya sebesar ini. Oke. Sampai situ dulu. Kita istirahat sebentar. Saya mau minum nih. Kita istirahat 5 menit ya. Agak lama ya. Sampai 9.45. Oke, saya pause dulu.
Oke, yang tadi pembicaraan tadi, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Vektor. Vektor ini konsepnya kelihatannya mudah ya, di depan mudah kan? Ya, cuma koordinat 3, ada jumlah, panjang, kemudian operasi tambah, kali dengan skalar, lain-lain gitu. Teorinya vektor memang mudah, tapi soal-soalnya nanti perlu ide. Nanti bisa dilihat di soal tutorial. Banyak soal alatnya sederhana, tapi idenya yang pada susah. Oke, nanti aja kalau udah ada soal tutorial ya. Oke, berikutnya saya akan membahas perkalian antara dua vektor. Kalau perkalian antar dua vektor itu ada dua macam. Ada yang namanya hasil kali titik atau hasil kali dalam. Kenapa dua nama? Karena di istilah Inggrisnya juga dot product atau inner product. Ada yang pakai istilah dot product, ada yang pakai inner product. Coba kita lihat. Nanti ada satu lagi yang namanya hasil kali silang ya, atau cross product. Yang ini dulu. Kalau saya punya vektor U dengan 2 komponen dan V 2 komponen, komponennya kalian boleh tulis ini AB, ini PQ, apa aja ya. Saya pakai U1, U2, V1, V2. Cuma ingat simbolnya pakai kurung siku karena vektor. Nah, hasil kali titik, itu titiknya harus kelihatan ya. Kayak ini, sengaja ditebelin nih merah sama saya, titik. Itu tinggal komponen yang bersesuaian posisinya dikalikan. Dikalikan di jumlah. Hasilnya bilangan nih, skalar hasilnya. Kalau 3 komponen ya sama aja ngikuti caranya. U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3. Hasilnya skalar bilangan. Jadi hasil kali titik 2 buah vektor hasilnya adalah skalar. Nah, sifat-sifatnya dari definisi itu nggak akan saya buktikan ya. Yang pertama dia komutatif. Kalau ini buktinya gampang. Tinggal ambil aja U dan V seperti saya tadi ini. Kemudian saya hitung sekarang V kali U. Dibalik V-nya depan kali U. Ikuti definisinya, hasilnya ya sama aja. Kemudian ini, nah kalau ada tiga komponen yang dioperasikan, tapi operasinya berbeda. Itu namanya distributif sifatnya ya. Kalau yang tadi kan jumlah, kalau ini jumlah namanya asosiatif, jumlah gitu, itu asosiatif. Kalau ini hasil kali titik, tapi ininya hasil jumlah. Nah, itu punya sifat seperti ini. U kali V ditambah U kali W. Konstanta, ya konstanta mah nyusup di mana aja juga bebas selalu. 0 kali U sama 0. Nah, U kali U sama dengan panjang U kuadrat. Coba ini pengen saya lihat. Sedikit lah ini dibuktikan mudah. Karena ini banyak dipakai supaya ingat gitu ya. Sekali-sekali yang gampang dibuktikan. Kalau yang susah saya juga nggak bisa buktinya mungkin. Harus mikir dulu. Kalau saya punya vektor U, komponennya sebutlah aja A, B, atau U1, U2. Salah lagi nih. Vektor itu pakai kurung siku. Maka aduh jadi ingat si UU 4 tahun lalu. Ada pegawai MIPA namanya si UU. Naik motor sama istrinya menjelang lebaran deh. Jatuh biasa tapi meninggal. Ya udah takdir mungkin deh. Dia nggak bertabrakan, hanya di jalan aja jatuh gitu. UU berarti AB dot AB. Hasilnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Sedangkan panjang U tadi definisinya adalah akar
A kuadrat tambah B kuadrat. Panjang U kuadrat berarti ini kuadrat. Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sama ini. Jadi saya punya apa? U kali U sama dengan panjang U dipangkatkan 2. Kita punya rumus ini. Kemudian kalau ini vektor U, ini vektor V, sudut antaranya tuh dihitung yang nilainya di antara 0 sampai pi ya. Jadi sudutnya jangan yang ini. Jangan yang ke sini ya. Ini kan lebih dari pi. Sudutnya dihitung yang lebih kecil. Itu maka dia punya sifat U kali V sama dengan panjang U kali panjang V kali kosinus sudut antaranya. Dan akibatnya kalau sudutnya 90 derajat atau pi per 2, kalau sudutnya pi per 2, jadi U dan V saling tegak lurus ya. Kalau sudutnya pi per 2, U dan V saling tegak lurus, maka U kali V akan 0 karena cos pi per 2 0. Itu adalah sifat 7. Kalau U dan V tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat, maka U kali V akan 0. Kalau dimasukkan ke rumus ini kan 0. Ini 5, 6, 7 bakal banyak dipakai. 6 terutama jangan sampai lupa ya. Dan ingat, hasil kali titik hasilnya adalah bilangan skalar. Kemudian ada vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Jadi saya punya vektor U yang hijau yang dikatakan vektor satuan dari U adalah vektor yang searah, jangan bilang sejajar ya. Kalau sejajar itu bisa searah, bisa juga berlawanan arah gitu. Kalau searah itu ketat. Arahnya harus sama. Vektor satuan dari U, saya sebut nama vektornya vektor S, itu adalah vektor yang panjangnya 1 dan searah dengan U. Coba ini akan saya jelaskan agak ini supaya paham. Ini ada vektor U. Nah, kemudian ada vektor yang searah. Pangkalnya nggak harus sama, tapi saya gambar sama. Vektor S. Kalau S saya bikin sebagai U dibagi panjang U, maka yang pasti ini kan skalar ini. Panjang U skalar. Jadi ini pasti searah dengan U ya. Kan ini berarti sekian kali U. 1 per panjang U kali U ya searah dengan U. Nah, panjang S ini kalau dihitung akan 1. Coba. Misalkan aja di bidang ya. U-nya sama dengan AB. Maka S, panjang S saya mau hitung sama dengan panjang dari U dibagi panjang U. Oke. Ini skalar. Skalarnya bisa loncat kemana-mana atau biarkan aja. Supaya kalian yakin. U tadi vektor AB. Dibagi panjang U adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Panjang dari vektor A dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat, koma B dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Gitu kan? Nah, kita hitung panjangnya. Pasti 1. Panjang ini adalah akar dari ini kuadrat, A kuadrat, yang bawah menjadi, kalau dikuadratkan jadi hilang akarnya. Yang ini juga saya kuadratkan. Sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dibagi A kuadrat tambah B kuadrat. Sama dengan 1. Jadi kalau sebuah vektor dibagi panjangnya,
maka dia menjadi vektor satuannya, yaitu vektor yang searah dengan vektor semula, tapi panjangnya 1. Itu ya. Jadi membuat vektor satuan tinggal vektornya dibagi panjangnya. Dan udah kita perlihatkan kalau dihitung, panjang vektor tersebut 1. Sekarang pertanyaan saya, gini. Kalau saya punya vektor satuan, laptopnya loncat. Ini S. Panjang S udah 1. Jadi vektor satuan dia. Ini ada vektor P. Kalau panjang dari vektor P ini, panjang vektor P sama dengan 7 misalkan, maka P itu sama dengan 7S gitu ya. Paham ya? Kalau ini vektor panjangnya 1, ini vektor yang searah tapi panjangnya 7. Ya 7 kali ini gitu ya. 7 kalinya. 7 kali panjang S. Nanti akan saya pakai yang kayak ginian di belakang. Belum saat ini. Nanti diulang lagi. Oke, intinya vektor satuan adalah ini. Nah, sekarang menghitung vektor proyeksi. Saya nggak akan jelaskan dari sini, saya akan jelaskan lagi. Nanti ya ketemunya sama aja. Saya akan jelaskan tertulis. Supaya proses ngingatnya gampang. Kalau rumusnya yang rumit ini lupa itu ya. Vektor proyeksi. Ini saya tuh nginget-nginget pola gitu ya. Kalau rumusnya ya nggak diinget mati ya nggak akan apal. Pola, caranya yang diingat. Gitu ya. Gini, ceritanya ada vektor U dan vektor V. Ya, ini ada vektor U yang hijau dan vektor V. Kemudian vektor U saya proyeksikan ke vektor V. Hasilnya vektor W. Nah, mau ditentukan vektor W itu berapa? W itu proyeksi U pada V. Ya. Atau sering juga simbolnya gini. Projection U pada vektor V. Gitu. Sama aja ya. Projection. Proyeksi vektor U pada V. Nah, saya mau ngitung kalau U dan V-nya diketahui, gimana ngitung W-nya? Ya, coba kita lihat prosesnya gini. Sudut antara U dan V saya bisa hitung pakai rumus yang saya bilang tadi sering dipakai ini. Mana cosinus? Ini. Cosinus sudutnya adalah ini dibagi ini. Oke. Adalah memenuhi ini. Cos theta sama dengan U kali V dibagi panjang U kali panjang V. Gitu kan? Nah, sekarang saya mau ngitung panjang. Saya mau menentukan W ya. W mau dinyatakan dalam U dan V. Panjang W, panjangnya dulu si W. Saya belum tahu W-nya mah. Panjang W itu sama dengan, nggak pakai vektor kalau panjang ini, panjang yang merah ini sama dengan U, panjang U, cos theta. Gitu? Atau di lain pihak, cos theta itu sama dengan panjangnya W, saya bisa dihitung dibagi panjangnya U, gitu ya. Tuh. Jadi, panjangnya W sama dengan panjang U kali cos theta. Oke, saya lanjut. Panjangnya W
sama dengan panjang U. Cos theta saya pakai yang ini. UV V saya ada kupingnya selalu ya. Dibagi panjang U kali panjang V. Gitu? Atau saya ringkas, ini kan skalar bisa dicoret ya. U kali V dibagi panjang V. Itu ya. Nah, berhenti dulu biar. Saya bukan mau ngitung panjang W. Saya mau menentukan vektor W berapa. Kalau ini kan skalar, panjangnya aja. Nah, kemudian saya berhenti dulu sampai situ. Saya sekarang melihat vektor V. Ini vektor V saya gambar ulang. Vektor satuan dari V, ini saya gambar hijau. Vektor satuan dari V, S. Ya. Misal, S itu sama dengan vektor satuan dari V. Oke. Maka S itu tadi vektor satuan rumusnya adalah vektor V dibagi panjangnya ya. Lupa kalian mungkin lihat dulu. Vektor satuan ini. Vektor semula dibagi panjangnya itu menjadi vektor satuan. Searah dengan vektor semula ya. Oke. Nah, kalau sekarang saya punya vektor, bentar milih warna dulu, warna hitam ya. Kalau saya punya vektor ini, vektor P itu ya. Saya kalau punya vektor P yang searah dengan V dan panjangnya 3 gitu, pasti si P itu sama dengan 3 kali S. Paham nggak? S ini vektor satuan yang searah dengan vektor V. Hitungnya ini. Kenapa dihitung dari sini? Kan V sama U dari awal diketahui. Jadi S bisa dihitung. Kalau sekarang ada vektor lain, vektor P panjangnya 3 dan searah dengan V. Pasti si P itu 3S. Kan ini panjangnya 1, ya ini panjangnya 3 kalinya. Searah dengan S dia. Cuma panjangnya 3 kalinya. Nah, ini mah hanya pertolongan yang P mah nggak dipakai lagi. Maka kita lihat. Ini saya hapus lagi. Sekarang kita lihat vektor W. Vektor W panjangnya saya udah tahu sekian. Tadi udah dihitung panjangnya. Searah dengan V. Karena diproyeksikan ke vektor V. Pasti searah dengan V. Maka si W sama dengan panjang W kali vektor satuan S. Betul? Kalau S ini panjangnya 1. Kalau ini panjangnya ya panjang vektor W kali S. Maka dia searah dengan S. Tentunya searah juga dengan V. Ya panjangnya sekian kali S. Karena ini panjangnya 1, ini panjangnya sekian. Jadi vektor W didapatlah proyeksinya. Yaitu saya salin U kali V dibagi tadi V. S-nya tadi apa? V dibagi panjang V. Saya susun menjadi gini. Inilah vektor proyeksinya. Ada lagi kali V. Itulah vektor proyeksi dari U pada V. Hasilnya ini.
panjangnya sekian. Nah, saya mengingatnya gini. Ini tadi proyeksi U pada V ya. Maka mengingatnya gini, U kali V dan di sini muncul V 3 kali. V tapi ini vektor. Kenapa ini skalar kali vektor V. Jadi hasil si W itu pasti sekian kali vektor V karena searah dengan V. Nah, kalau proyeksi U pada V, saya ingatnya, ini selalu UV, ininya panjang V, ini vektor V. Jadi ini muncul 3 kali. Gunanya untuk apa? Ini kalau saya nulis yang lain. Proyeksi vektor M pada vektor B. Apa rumusnya? Itu sama dengan M kali B, ininya diproyeksikan pada vektor B. Maka vektor B muncul 3 kali. Panjangnya ya, B, ini panjang vektor B. Gitu. Supaya gampang mengingatnya gitu ya. Proyeksi vektor M pada vektor B. Hasilnya pasti searah dengan vektor B. Ini skalar ya kalau dikalikan. Ini skalar, jadi sekian kali vektor B. Oke, itu adalah ini. Proyeksi U pada V, hasilnya adalah vektor W yang isinya adalah ini. Boleh juga ini, saya lebih apal ini, supaya ini ingat. Ini UV, ini 3 kali itu. Karena pada V. Proyeksinya. Kalau proyeksi V pada U, ininya V pada U ya, VU sama UV sama aja, ininya tinggal ganti U. Kalau proyeksi V pada U. Gitu ya. Saya lebih senang rumus yang ini ketimbang yang ini. Gitu ya. Oke, kalian terserah. Latihan yang gampang ini. Oke, saya buka aja karena latihannya mah gampang yang ini mah. Nanti yang susah mah yang di apa? Yang di tutorial. Tentukan B supaya ini dan ini saling tegak lurus. Ya udah dikalikan harus 0, betul? Tadi ada vektor yang tegak lurus kan mana ya? Tegak lurus berarti dikalikan 0. Kuping saya sembuh sendiri. Tadi deng-deng gitu. Ya dihitung aja hasil kali titiknya harus 0. Cepat aja dibuka. Supaya ini dia harus 0, 8 kali 3 tambah 6 kali B, 0. Ketemu B-nya. Salah ngitung ini. B-nya -4. Oke, cepat saja. Bila A, B, dan C titik-titik di bidang ini. Jadi ada A, B, C, nggak harus persis menggambar titiknya. Gunakan, saya tulis aja kalau gitu. Supaya titiknya nggak harus persis kayak gambar di situ. Oke. A, B, C. Pokoknya ada 3 titik. Ada titik A, ada titik B, nggak digambar sesuai posisinya ya. Hanya ilustrasi aja. B, titik ini. Ada vektor, ada titik C. Gunakan kalkulator menentukan sudut ABC. ABC berarti sudut yang itu ya. Ini alfa. Nah, ini tinggal pakai rumus cosinus aja. Maka cosinus alfa sama dengan kita bikin vektor ini. BA dan BC. Sudut antara BA dan BC. Jadi vektor BA dikalikan vektor BC
dibagi panjangnya. Ba, itu ya, ba BC. Ya, BA tinggal B kurangi A. BA itu, BA itu A kurangi B. 3 dikurangi min 1, 4. BC itu C kurangi B. C kurangi B, 5 min 4 dikurangi min 1, jadi min 3 ya. Kalau saya nggak salah ngitung. Bagi panjangnya, akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat kali akar 5 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Sama dengan sekian cos alfa, alfanya harus pakai kalkulator kali. Ingat ini skalar yang di atas ya. 3 kali 5 dikurangi ditambah 4 kali min 3. Oke, mudah itu. Lanjut lagi aja. Ini saya kerjain salah satu aja ya. Nomor 4 aja lah, sama aja. Oke. Mana ya? Kalau kecepatan bilang ya, kadang-kadang saya anggap, aduh ini mudah, itu jadi cepet-cepet aja. Nah, cari vektor proyeksi U pada V. Lihat, ini ada vektor U, ada vektor V, cari proyeksinya ya. V nggak harus lebih panjang ya dari U, boleh aja V-nya gini. Ya, vektor proyeksinya pokoknya searah dengan V ini. Kalau ini V, ya ini proyeksinya W saya sebut. Nah, maka vektor proyeksinya sebut vektor proyeksinya W itu, maka W ini, ingat tadi rumusnya, U kali V diproyeksikan pada V. Berarti V-nya muncul 3 kali. Panjang V kali panjang kali V. Gitu ya. Sebenarnya bisa juga rumusnya gini. Kan ini V kuadrat. Tadi kita punya rumus. V kali V itu sama dengan panjang V pangkat 2. Jadi sebenarnya bawahnya bisa juga ini. Gini juga bisa. Jadi ini. Gitu ya. Pokoknya kalau proyeksinya pada V, ya ini V muncul 3 kali. Ini mah dot produk antara ini. Oke. Hitung sendiri lah ya, angka-angkanya mudah. Lanjut lagi. Sebentar saya mau ngintip. Nah, ini. Sekarang akan membahas persamaan bidang di ruang. Bagaimana menentukan persamaan bidang di ruang ya? Kalau persamaan garis mah di bidang gampang. Persamaan bidang di ruang. Sebentar. Oke. Nah, bentar ya, saya mau notasikan dulu. Ini saya mau crop, mau saya tulis supaya nanti, karena tiap kali membentukkan persamaan bidang jangan diapalin rumus akhirnya, tapi diapalin polanya. Jadi saya terpaksa harus nulis lagi. Kalau dari situ soalnya ngomong langsung ciluk-bak, jadi itu intuitifnya nggak kurang tercapai. Ini harus 3 gambar saya ngambil nih. Sebentar ya, sabar ya. Ambil dulu 3 gambar.
yang masih kosong. Gede. Ambil satu lagi yang ada titiknya. Jalanin. Nah, sebentar. Ini perlu diambil. Ambil ke sini. Kecilin gambar kedua. Oke. Kemudian notasinya, penamaan titik sama vektornya supaya konsisten, saya ambil ini. Taruh aja di sini. Untuk saya menamakan aja. Oke. Nah, untuk mendapatkan persamaan bidang, ya. Ingat bidang ini enggak, ini hanya potongan ya. Bidangnya sih nembus ke sana, nembus ke kiri, nembus ke bawah bidang tuh. Tak hingga ukurannya. Untuk membentuk persamaan bidang itu syaratnya kita harus punya titik yang dilalui bidang. Kita harus tahu minimal satu titik tertentu yang dilalui bidang. Ya, harus punya titik. Kalau belum punya titiknya ya dicari dulu. Mana gitu titik yang melalui bidang tadi. Satu aja, tapi udah berupa angka. Dan sebuah vektor yang tegak lurus bidang. Namanya vektor normal. Ini harus didapat dulu. Kalau udah ada ya langsung hitung. Kalau belum ada vektor normalnya harus cari dulu. Ingat vektor normal itu vektor yang tegak lurus bidang. Artinya gini. Kalau ini saya gambar mendatar aja bidangnya supaya gampang. Kalau ini vektor normal, nggak tunggal dia ya. Boleh juga vektor normal tuh yang ini. Boleh juga yang ini panjang sekali. Tapi untuk membentuk persamaan bidang, kita harus tahu satu vektor normal tertentu. Vektornya udah ada angkanya. Itu ya. Dan apa itu vektor normal? Vektor yang tegak lurus bidang artinya kalau di sini ada vektor lain gitu pada bidang, warnanya saya bedakan. Ini pada bidang, maka vektor ini si biru tegak lurus terhadap vektor normal. Ini saling tegak lurus. Ingat vektor itu kan pangkalnya boleh digeser-geser. Jadi kalau si N ini saya geser ke sini, yang ini ya ke sana. Nah, ini akan tegak lurus. Sembarang aja garis di bidang. Garis ini. Ya, terus bikin vektor ya melalui dua titiknya. Ini ada vektor di bidang tegak lurus vektor normal. Yang ini tegak lurus vektor normal. Yang ini tegak lurus vektor normal. Semua vektor yang ada di bidang tegak lurus vektor normal ya. Itu pengertian vektor normal. Oke, sekarang kita lihat menurunkan persamaannya. Gampang. Menurunkannya gampang. Gini. Tadi saya udah punya satu titik yang dilalui bidang, sebutlah titik ini. Dan vektor normal. Ini vektor normalnya. Nah, prinsip membentuk persamaan bidang itu, jadi kita ingin mengetahui hubungan X, Y, Z yang ada di bidang merah ini. Gimana hubungan X, Y, Z-nya? Nah, caranya kita pilih sembarang titik Q pada bidang. Q itu mewakili titik yang manapun, jadi jangan pakai angka titik Q-nya. Jadi misal Q, jadi sembarang ini pada bidang. Set ini sebarang. Istilahnya sebarang ya, bukan sembarang. Dulu saya tanya sama guru SMA saya, kenapa bukan sembarang gitu, titik sembarang.
Dia juga jawabnya asal aja. Saya sekarang ya ulangi yang dia juga. Karena ini satu barang, bukan sembarangan gitu ya. Sebarang titik. Tapi di bidang. Di bidang. Penting di bidangnya ini. Jadi Q itu mewakili titik yang manapun di bidang ini. Kemudian saya bikin vektor PQ. Vektor PQ ini sama dengan titik Q ya, dikurangi titik P. Titik P-nya tadi X0, Y0, Z0 udah tertentu. Gitu. Nah, saya punya hubungan PQ kan tegak lurus vektor normal ya. Karena PQ kan vektor pada bidang. Tegak lurus vektor normal dia. Jadi saya tinggal ini. Kali vektor normal harus 0 karena tegak lurus. Udah tinggal hitung, nongol deh persamaannya. Coba kalikan aja. X min X0, Y min Y0. Apa? PQ itu berapa? Salah. Kok gini sih? Y min Y0, Z min Z0, itu PQ. Kali vektor normalnya udah tertentu juga. ABC 0 kalikan A kali X min X0 ditambah Y min Y0 kali B. Hasilnya skalar ya, udah bukan titik. Ditambah C kali Z min Z0 sama 0. Inilah persamaan bidang. Persamaan yang menghubungkan keterkaitan X, Y, dan Z. Gitu ya. Jadi saya bisa bikin gini. AX, kalau mau itu kan BY, CZ. Ini yang udah ada angkanya saya kebelakangkan. AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0. Ini semua udah ada angkanya. Karena ABC-nya tahu, titik yang dilalui tadi tahu. Ini tahu. Oke, persamaan bidang kayak persamaan garis, cuma ini komponennya 3. Begitu. Paham penurunannya? Jadi harus punya titik dan vektor normal, ambil titik sembarang di bidang, bikin vektor, kalikan. Harus 0. Kita lihat contohnya ya. Tuh prinsipnya. Ini sendiri ya. Atau diulang lah, nggak apa-apa. Oke, ini pakai angka. Kalau tadi kan dalam X0, Y0, Z0 ini pakai angka. Oke, saya akan ini. Kita hitung. Sekarang ini udah pakai angka, hanya mengulang yang barusan aja ini. Cuma sekarang pakai angka. Tapi jangan diingat rumus akhirnya. Selalu kita lihat gini. Misalkan P dan Q, dua titik, tentukan persamaan bidang yang melalui titik P dan tegak lurus vektor PQ. Jadi kalau vektor biasanya harus diilustrasikan supaya gampang. Ini saya akan mau bikin bidang yang melalui titik P. Ini titik P ada di sini. Tegak lurus vektor PQ. Berarti itu vektor normalnya. Jadi saya punya di sini N normalnya, vektor normal dari bidang itu sama dengan si N-nya ini. N ulangi lagi sama dengan vektor PQ ya. Vektor QP juga boleh. QP juga boleh arahnya ke bawah juga.
Jadi N saya hitung dulu. Q kurangi P. 4 kurangi 1, 3. 4 kurangi 2, 2. Min 2 kurangi 3, min 5. Nah, prinsipnya tadi pilih sembarang titik pada bidang, sebutlah R, tapi sembarang kalau sembarang dalam X, Y, Z. Karena mewakili titik yang manapun pada bidang. Jadi misal R, X, Y, Z koordinatnya titik di bidang. Maka saya punya hubungan apa? PR, vektor PR saya bentuk PR tegak lurus vektor normal. PR apa? PR isinya R kurangi P. X dikurangi 1, Y-nya dikurangi P-nya itu 2, Z-nya kurangi 3. Kali vektor normalnya tadi 3,2, min 5. Harus 0 karena tegak lurus. Nongol deh persamaannya. 3 kali X min 1 ditambah 2 kali Y min 2 dikurangi 5 kali Z min 3 sama dengan 0. Atau 3X tambah 2Y min 5Z sama dengan 3 kali berapa ini? 1 ya. 3, 2 kali 2, 4. Tambah 4. 3 kali 5, 15. Gitu. Pahamkah anak-anak? Jeremia Siregar, paham tidak? Paham, Pak. Faliha, paham tidak? Paham, Pak. Sanya. Paham, Pak. Oke. Saya bahas nomor 2 ya. Nomor 3 nanti aja karena jam 11 saya harus kuliah lagi. Saya pengen berhenti pukul 10.30 kalau bisa. Supaya mulutnya nggak terlalu capek. Nah, ini sudut antara bidang. Kita susah menentukan sudut antara bidang. Tapi mudahnya gini. Tentukan sudut antara bidang ini dengan bidang ini. Oke. Sudut antara dua buah bidang itu sama dengan sudut antara kedua vektor normalnya. Kenapa? Karena ini bidang ini ya. Kalau saya bikin vektor normal dari yang pink kan itu seolah-olah dari bidang pink ditarik 90 derajat. Aduh, ini nggak bisa nulis. Oh, ini ada. Langsung aja. Jadi yang pink ini saya tarik tegak lurus, yang biru juga tarik tegak lurus. Nah, maka sudut antaranya itu sudut antara vektor-vektor normalnya. Susah ya harus digambar di GeoGebra supaya kelihatan kenapa ini. Gitu. Ya sekarang terima aja dulu ya. Sudut antara dua bidang yang berpotongan adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Pangkalnya nggak harus dibikin sama ini ya. Vektor normal yang di sini gambar ke sini boleh, vektor yang di sini, tapi setelah itu vektornya digeser, pangkalnya disamakan. Oke. Bidang yang ini vektor normalnya mana? Ada yang bisa baca nggak? Berdasarkan tadi persamaan bidang ini. Vektor normalnya itu berarti koefisien dari X, Y, Z-nya kan? Ini tadi vektor normalnya kan ABC. Ini ABC-nya itu kan koefisien X, koefisien Y, koefisien Z. Jadi vektor normal bidang ini adalah 3, min 4, 7. Vektor normal bidang ini 2, 4, 3. Nah, sudut antaranya pakai rumus kosinus lagi. Kosinus sudut antara dua vektor ini adalah N1 kali N2 dibagi panjang N1 kali panjang N2. Itu ya. Ya, tinggal dihitung. Ini angkanya harus pakai kalkulator. Argus cos. Oke, pas 30. Soal satu lagi nanti ditunda ya. Di pertemuan hari Jumat ya.
Hari Jumat jam berapa kemarin saya lupa 9:30 ya? Iya, Pak. 9:30 ya. Jadi Kamis tidak ada, kita ketemu lagi Jumat 9:30. Oke, saya